Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita akan fokus ke satu bagian spesifik nih dari materi Anda. Bab 32 dari buku Words That Change Minds oleh Shelley Rose Charvet. Fokusnya ke pendidikan dan pembelajaran. Khususnya, gimana sih cari solusi buat tantangan yang kita semua rasain? Perhatian makin pendek, ya kan? Apalagi kita orang dewasa mau belajar hal baru. Pernah nggak sih, lagi coba fokus belajar, tahu-tahu udah scroll medsos lagi? Nah, bab ini kayaknya punya jawaban menarik. Sumber kita, yaitu tadi, kutipan dari buku tersebut. Buku ini kan intinya ngebahas gimana pilihan kata kita bisa mengungkap motivasi, bahkan mempengaruhi perilaku. Nah, di bab 32 ini, prinsip itu diterapin ke konteks belajar. Jadi, misi kita serang. Bongkar inti bab ini. Pahami tantangan belajar zaman now, dan solusi dari Charvet berdasarkan analisis perilakunya itu. Betul, tantangannya ini nyata banget ya. Sumber kita ini jelas bilang, persaingan buat dapet perhatian kita itu ketat luar biasa. Rasanya atensi kita ini kayak rebutan gitulah. Kerjaan, notif, berita, hiburan, semua narik-narik. Akibatnya, yaitu rentang perhatian kita kayaknya makin pendek. Kita gampang banget stres, kewalahan. Apalagi dituntut produktif terus, respons cepat. Imbasnya, langsung ke kemampuan belajar kita. Susah nyerap, susah nginget informasi baru buat jangka panjang. Belajar efektif jadi lebih sulit, gitu. Betul sekali. Kayak ngisi ember bocor ya rasanya. Informasi masuk, tapi cepet banget hilangnya. Fokus gampang pecah. Nah, bab 32 ini kan nyorot satu fenomena nih, yang mungkin Anda juga pernah ngalamin atau lihatlah. Angka dropout di e-learning itu tinggi. Agak aneh ya, bukannya e-learning harusnya lebih fleksibel, lebih gampang. Kok malah banyak yang nggak selesai di tengah jalan? Gimana tuh? Pertanyaan bagus itu. Menurut analisis di buku ini, penyebabnya macam-macam ternyata. Bisa jadi motivasi ke topiknya kurang, atau formatnya kurang asik gitu. Sering juga kendala klasik, ngerasa nggak punya waktu, atau ini nih yang menarik, punya waktu luang tapi nggak nyadar buat ya dijadwalin gitu buat belajar. Terus nggak ada konsekuensi juga kan kalau berhenti, beda sama kuliah formal misalnya. Ya, sama. Bosen. Itu juga gede perannya. Metode belajar yang gitu-gitu aja. Baca teks panjang, nonton video, ceramah monoton. Aduh, seringkali kerasa berat banget. Nggak cocok sama cara kita gerak sekarang yang serba cepat dan kepotong-potong ini. Jadi masalahnya tuh bukan cuma niat kita aja ya, tapi juga desain belajarnya mungkin belum adaptasi penuh sama kondisi kita sekarang. Terus kalau gitu, solusinya gimana? Cukup dibikin ringkas aja materinya? Atau perlu pendekatan yang lebih fundamental? Lebih dari sekedar ringkas ya, solusinya perlu menjemput bola gitu. Artinya desain belajarnya yang halus nyesuain sama cara orang beraktivitas dan proses informasi sekarang. Charvet pakai analogi bagus di bukunya. Kita perlu ketemu orang di hal tebus kebiasaan mereka, jangan dipaksa langsung loncat ke tujuan akhir. Nah, disinilah dua konsep kunci masuk. Microlearning, pembelajaran mikro, sama gamification, gamifikasi. Dua pendekatan ini emang dirancang spesifik buat ngatasin tantangan rentang perhatian pendek dan rasa bosan tadi. Bukan cuma ikut-ikutan tren, tapi respon strategis gitu. Microlearning dan gamification. Wah, gua kata ini kayaknya di mana-mana ya sekarang. Terutama di dunia training pengembangan diri. Saya yakin Anda juga sering dengar lah. Tapi yang bikin penasaran nih, apa sih sebenarnya yang bikin dua pendekatan ini efektif? Menurut analisis mendalam di buku ini ya, biasanya kan kalau udah mupas kenapanya, baru deh kita nemu wawasan yang benar-benar oke. Apa bumbu rahasianya menurut Charvet? Pakai ini aja, tapi dibedah pakai kerangka utamanya, yaitu LAB Profile, Language and Behavior Profile. Sekilas aja LAB Profile ini metode buat paham gimana pilihan kata seseorang nunjukin pola motivasi internalnya, cara dia proses informasi. Nah, pakai kacamata LAB Profile ini, Charvet nganalisis kenapa microlearning dan gamification itu bisa klik sama otak dan motivasi kita. Ada beberapa pola kunci nih. Pertama, yang paling jelas ya soal durasi pendek. Informasinya dipotong kecil-kecil, bite size gitu istilahnya. Ini langsung jawab masalah rentang perhatian kita yang pendek. Ibaratnya nggak disuruh lari maraton, tapi sprint pendek aja beberapa kali. Jadi nggak kerasa berat buat mulai. Oke, masuk akal. Kayak camilan info gitu ya, bukan langsung makan besar. Tapi sekedar pendek aja mungkin nggak cukup bikin kita terus belajar kan? Ada lagi? Tepat. Pendek aja bisa jadi tetap ngebosenin kan?
Nah, disinilah pola kedua penting, difference, perbedaan kebaruan. Biar perhatian gak gampang goyah, perlu ada stimulus baru atau perubahan gitu, secara berkala. Di microlearning atau gamification, ini bisa lewat visual yang gerak, animasi, ganti format dari video ke kuis interaktif misalnya, atau variasi interaksi. Ini krusial banget, apalagi kalau belajarnya di layar kecil kayak HP. Banyak godaan notif lain kan? Kebaruan ini kayak penyegar perhatian lah. Kebayang sih, kayak main game ya. Selalu ada level baru, musuh baru, power up baru, jadi nggak monoton dan bikin penasaran. Jadi durasi pendek sama kebaruan ini lebih ke gimana infonya disajiin biar nggak berat dan tetap asik. Persis, ada nangkap banget poinnya. Itu aspek penyajian. Nah, ada lagi nih, kelompok pola kedua. Ini lebih fokus ke gimana formatnya ngajak kita interaksi dan bikin nagih buat lanjut. Yang pertama di kelompok ini, pola prosedur. Ini kunci banget. Format microlearning dan gamification yang efektif itu dirancang buat secara halus ngait kita ke dalam alur atau prosedur. Ada langkah jelas, progres kelihatan. Pas kita udah masuk ke alur proses entah nyelesain modul per modul atau level per level di game, ada dorongan psikologis bawah sadar buat nyelesain. Mirip lah kayak kalau udah mulai nonton satu episode serial, rasanya nanggung gitu kan kalau nggak ditamatin. Ah, iya. Rasa penasaran sama akhirnya atau sekedar puas aja gitu udah berhasil nyelesain sesuatu. Sharfet di bukunya nyontohin gimana cerita yang ada awal, tengah, akhir itu penerapan pola prosedural yang kuat banget. Apalagi kalau ada elemen person, fokus ke karakter, kita jadi lebih peduli, lebih terikat sama alurnya. Game ya pada dasarnya prosedur yang dibikin seru. Bener sekali. Rasa pengen tahu apa yang terjadi selanjutnya atau selesain misi ini, itu pengait kuat. Nah, nyambung ke penyelesaian prosedur ini, ada pola terakhir yang juga penting banget di gamification. Pola eksternal. Kita ini kan ya, makhluk sosial, butuh pengakuan, atau minimal umpan balik lah dari luar. Pengen tahu, gimana nih performa gue, bener nggak ya, ada kemajuan nggak? Elemen kayak tombol klik yang responsif, icon like, dapat skor, dapat lencana, badges, setelah kelar tugas, atau lihat nama kita naik di leaderboard, itu semua bentuk umpan balik eksternal. Tiap kita dapat feedback positif ini, otak kita ngeluarin sedikit dopamin, hormon seneng gitu kan. Nah, sensasi ini yang bikin puas sesaat dan motivasi kita buat terus ngulangin lagi biar dapat feedback positif itu. Wah, ini penjelasannya keren banget. Jadi efektifnya microlearning sama gamification ini bukan sekedar karena kelihatan modern atau ikut tren aja ya. Ada landasan psikologisnya yang kuat, yang cerdas banget memanfaatin, atau lebih tepatnya selaras lah ya, sama pola motivasi dan cara kita proses info menurut LAB Profile. Bukan cuma soal isinya, tapi gimana isinya dibungkus dan disajiin biar cocok sama cara kerja kita. Ini ngubah cara pandang saya sih soal desain pembelajaran. Apakah Sharfet ngasih contoh konkret gitu, penerapan prinsip ini di program yang dia bikin, biar kelihatan ini bukan cuma teori bagus di kertas? Tentu. Biar argumennya kuat, Sharfet nyebutin beberapa program pelatihan yang dia dan timnya kembangin sendiri pakai prinsip ini secara sadar. Contohnya program Advanced Business Influence, ini buat pemimpin dan manajer wanita. Sama Lab Profile for Sales buat ningkatin kemampuan orang sales. Program-program ini nggak pakai format training biasa, tapi yang dia sebut micro training. Micro training, bedanya apa tuh? Gimana elemen-elemen lab profile tadi masuk di sana? Format micro-training ini secara spesifik gabungin beberapa elemen kunci yang tadi kita omongin. Pertama, durasi per sesi pendek banget, mungkin cuma 5-15 menit, fokus ke satu skill atau konsep aja, pola durasi pendek. Kedua, ada campuran elemen fun dan serius, lewat kuis interaktif, simulasi singkat, atau studi kasus mini yang relevan, pola difference kebaruan. Ketiga, umpan balik jelas dan cepat, skor kuis langsung keluar, atau ada indikator progres kelihatan, pola eksternal. Keempat, banyak unsur baru dan variasi format biar nggak bosen, pola difference lagi. Kelima, tingkat interaktivitas tinggi, nggak cuma nonton atau baca pasif. Keenam, walau digital, diusahain ada sentuhan personal, mungkin lewat forum diskusi atau sesi Q&A singkat sama fasilitator. Dan yang paling penting, penekanan kuat ke aplikasi langsung gimana pembelajar bisa langsung nyoba atau terapin yang baru dipelajari di kerjaan atau hidupnya, nyambungin prosedur belajar ke dunia nyata. Nah, ini contoh gimana prinsip psikologis LAB Profile diterjemahin jadi desain pengalaman belajar yang praktis dan efektif buat zaman sekarang. Luar biasa.
Jadi kalau saya coba tarik benang merahnya nih dari bab 32 ini, pesannya, buat bikin orang dewasa mau dan bisa belajar efektif di tengah gempuran distraksi, kita nggak bisa lagi nyajiin belajar kayak obat pahit yang harus ditelan. Desainnya mesti lebih pinter, lebih manusiawi, lebih mirip cara kita alami interaksi sama info dan termotivasi. Belajar harus kerasa ngalir, ringan, tapi ngefek. Manfaatin dorongan alami kita buat nyelesain sesuatu, prosedur, ketertarikan sama hal baru, difference, dan butuh pengakuan, eksternal. Semuanya disajiin dalam porsi pas, durasi pendek. Ini relevan banget ya buat Anda yang mungkin lagi ngerancang materi edukasi, ngelola tim, atau bahkan sekedar coba pahami pola belajar diri sendiri biar lebih efektif. Ini bukan cuma soal belajar, tapi soal desain pengalaman. Jadi apa artinya semua ini buat Anda? Kita udah lihat gimana tantangan nyata rentang perhatian pendek direspons bukan dengan ngeluh, tapi inovasi metode belajar kayak microlearning dan gamification. Lebih dari itu, kita udah bedah mesin di baliknya. Gimana metode ini efektif karena pas sama pola motivasi dan proses informasi dasar kita. Kayak yang diidentifikasi LAB Profile. Kebutuhan akan alur yang jelas, stimulus baru, sama validasi eksternal ternyata bisa diracik jadi formula belajar yang ampuh. Betul. Yang paling menarik menurut saya ya, gimana temuan dari psikologi perilaku, kayak lab profile ini, ketemu sama teknologi pembelajaran buat bikin solusi adaptif. Ini bukan sekedar pakai aplikasi atau platform baru, tapi soal pemahaman mendalam tentang manusianya. Gimana kita termotivasi dan jaga fokus di tengah berisiknya informasi. Desain pembelajaran efektif ke depan, kayaknya ya yang berhasil jemput kita di halte kebiasaan dan preferensi kita masing-masing. Bukan maksa ikut ritme lama yang mungkin udah nggak relevan lagi gitu. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, ada satu pertanyaan reflektif nih yang mungkin bisa Anda bawa pulang. Sesuatu yang mungkin nggak dibahas tuntas di bab ini, tapi nyambung banget. Kalau metode belajar kita perlu adaptasi sedemikian rupa sama rentang perhatian kita yang berubah, terus gimana dengan kemampuan perhatian itu sendiri? Gimana cara kita, sebagai individu, secara sadar, ngelola, ngelatih, mungkin nguatin kapasitas perhatian kita, terutama buat tugas penting yang emang butuh mikir dalam, deep thinking, konsentrasi lama, atau perenungan yang nggak bisa difasilitasi format mikro serba cepat. Gimana kita nyimbangin konsumsi info siap saji sama kemampuan fokus mendalam pas dibutuhin? Ini tantangan lain lagi di era ini. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.